너나 박민환 같은 쓰레기를 탐내지. 박민환이 지금 오유라의 스위트룸에 와 있어요. Atas sikap biadabnya itu, Ji-hyuk sangat marah. Ia membanting dan memukul Min-hwan berkali-kali. Sementara di scene lain, Pak Lee mengantar Yang Juran ke rumahnya setelah dari rumah sakit. Ia berjanji tak akan membukakan pintu atau menjawab telepon dari suaminya. Ia akan segera meneleponnya jika terjadi hal apapun. Yang Juran sangat berterima kasih atas kepedulian Pak Lee terhadapnya. Tiba-tiba mereka menerima telepon dari Ji-hyuk jika Ji-won tengah berada di rumah sakit. Lalu keduanya segera menjenguk Ji-won. Saat melihat keadaannya, suster memberikan informasi jika napas dan denyut nadinya telah stabil. Namun ia masih demam. Ji-won akan segera diperiksa kembali begitu ia sadar. Ji-hyuk menjebloskan Min-hwan ke penjara. Namun dalam diri Min-hwan seperti tanpa ada rasa penyesalan. Ia malah mengancam Ji-hyuk dan ingin menghancurkan hidupnya. Min-hwan memberi saran jika Ji-hyuk tak boleh percaya kepada Ji-won. Ia menyebutkan jika Ji-won bisa membuat siapapun menjadi gila. Ji-hyuk menegaskan jika bukan ia dan Ji-won yang menghancurkan hidupnya. Tapi hal ini akibat ulahnya sendiri. Ji-hyuk benci memakai kekuatan untuk melawan orang. Namun kepada Min-hwan adalah pengecualian. Min-hwan secara resmi telah dipecat dari UNK. Pak Lee menemukan pelanggaran lain terkait Min-hwan. Hal ini akan memperkuat alasan ia diberhentikan dari perusahaan. Ji-hyuk lalu menyuruh Pak Lee untuk mengecek hutang Min-hwan dan akan menekannya dengan hal itu. Kondisi Ji-won semakin memburuk. Ia mengalami trauma atas kejadian itu. Ketika Ji-hyuk di depannya, ia segera memeluknya dan menenangkannya. Mereka saling mengkhawatirkan kondisi satu sama lain. Ji-hyuk lalu menemaninya dan menjaga Ji-won sepanjang malam. Sementara So-min menemui Yura. So-min mengancamnya dengan beberapa bukti rekaman percakapan saat Yura menawari Mansik dan Hwae-suk untuk lari ke Tiongkok atas rencana pembunuhan yang telah dilakukan terhadap Ji-won. So-min mulai menyadari beberapa keanehan karena orang tuanya tak bisa dihubungi, serta Min-hwan yang tiba-tiba menceraikannya. 뭐 해줄 수 있어? 지고 있을 게 필요해서. Keesokannya, saat mengetahui Min-hwan di penjara, Yura segera membebaskannya. 너 뭐 돼? 네가 뭐 콜라 하던 거 부사장이야? Saat ditelepon, Yura menceritakan ancaman yang ia dapatkan dari So-min. Min-hwan merasa jengkel dan tak akan membiarkan hal itu. Kemarahannya semakin memuncak saat ia menerima kabar dari Pak Lee jika Min-hwan secara resmi telah dipecat. Tak hanya itu, pihak rentenir juga mengancam dan memukulnya atas pinjaman yang tak kunjung ia lunasi. 오늘자로 상환 의무 발생되어서 연락드립니다. Tak tahan dengan tekanan itu, Min-hwan mencuri sertifikat saham dan uang So-min untuk melunasi semua hutangnya. Di scene lain, Jae-won yang terlihat mabuk tampak sangat emosional saat mengetahui jika ia telah diceraikan dan dituntut atas perzinahan oleh Yang Juran. Pak Lee datang dan mempelintirkan tangan Jae-won karena telah membuat keributan. Pak Lee diketahui menjadi pengacara Yang Juran, ia yang akan menemani Yang Juran dalam proses perceraian dengan suaminya. 이혼이 안 돼. 본인 걱정이나 좀 합시다. Ji-hyuk menemui So-min. Saat ia menanyai kabar So-min, ia mengungkapkan jika dirinya sedang tidak dalam keadaan baik karena diceraikan oleh Min-hwan. Ia merasa dibutakan oleh cinta dan menyesal karena telah mengkhianati Ji-won. Tanpa basa-basi, Ji-hyuk mengajukan sebuah pertanyaan. Apa ia yang berusaha membunuh Kang Ji-won? Ji-hyuk membuat rencana kebohongan jika ia akan menuntut Min-hwan dan Ji-won atas tuduhan perzinahan karena telah berselingkuh di belakangnya. Ji-hyuk berjanji jika So-min mau mengikuti rencananya, ia bisa menghancurkan Min-hwan dan mendapatkan keuntungan dari perceraiannya. Sedangkan Ji-hyuk akan mendapatkan Ji-won kembali ke sisinya. So-min memberikan satu pertanyaan, mengapa ia membencinya? Ji-hyuk menjawab jika So-min sangat egois, tak bisa dipercaya dan jenis orang yang akan merugikan siapapun di sekitarnya. Namun meskipun begitu, Ji-hyuk menegaskan jika ia mampu bekerja sama dengan orang sepertinya. 그러니 도와줘요. 이제 혼자예요. 그런 마음으로 어떻게 한 팀을 한다는 거예요? Ji-hyuk menceritakan hal tersebut kepada Ji-won.
Ia berpikir jika Somin telah percaya atas kebohongannya. Agar semakin percaya, ia juga telah sedikit menambahkan fakta. 무대가 갖춰주고 있어요. Sementara Min Hwan masih terlihat sibuk menjual barang-barang dan semua aset milik Somin untuk membayar semua utangnya. Min Hwan sempat terpikir ingin bunuh diri. Namun ia tidak mau karena ibunya dan ayahnya pasti akan menerima manfaat dari asuransi jiwa atas kematiannya. Masalahnya tersebut membuat Min Hwan sangat frustasi. Di sisi lain, Somin semakin terobsesi dengan Ji-won karena semua orang tampaknya sangat peduli pada Ji-won. 강지원만 왜 강지원만 찾는 거야? Asisten pribadi Yura menyarankannya untuk pulang ke Jepang karena Ji-hyuk sudah semakin aktif dan mulai menekan orang-orang di sekitarnya. Melawan UNK tak akan memberikannya keuntungan apapun. Namun Yura secara tegas menolaknya. Ia merencanakan untuk mendekati ketua dan mulai mempengaruhinya. Ji-hyuk menemui kakeknya dan Yura yang sedang bermain jingga. Ji-hyuk dengan berani membawa Ji-won ke hadapan ketua. Ia memperkenalkannya sebagai satu-satunya orang yang dicintainya saat ini. 제가 좋아하는 여자 데려오라고 하셨죠? Yura tampak tak menerima kekalahan itu. Ia ingin segera menyingkirkan Kang Ji-won dengan tangannya sendiri. Ji-hyuk diam-diam mendengar pembicaraan itu. Sementara di sisi lain, ketua menyarankan kepada Ji-won agar ia tak menerjang hambatan hubungannya dengan Ji-hyuk karena itu bukan solusi untuk segalanya. Ji-hyuk memang rela memberikan segala untuknya, tapi ia memohon agar Ji-won segera mundur secara perlahan. Ji-won mengerti kondisi ini, tapi ia benar-benar menyukainya. Ji-hyuk memang memiliki banyak kekurangan. Ia terkadang ditekan emosi dan tak mengenal konsep tentang uang. Yang ia hanya tahu hanyalah bekerja. Ia bisa terlihat konyol, berantakan, marah, merasa malu, dan kekanak-kanakan. Namun dari sisi itulah Ji-won berpikir jika ia akan cocok bersama Ji-hyuk. Ia ingin bahagia bersamanya. Ji-won meminta agar ketua bisa memberikan restu kepadanya. Setelah pertemuan itu, ketua tampak mulai merestui hubungan cucunya dengan Ji-won. 그 점이 전 좋았어요. 유지혁 씨, 저 주세요. Merekrut Eun-ho sebagai chef utama dalam kerjasamanya kali ini, sepertinya membuat proyek paket masakan tersebut berjalan dengan lancar. Pasta bayam dan siput laut yang direkomendasikan oleh Eun-ho telah menjadi populer di kalangan konsumen. Somin dengan berani menemui Ji-won ke kantornya. Keduanya sempat cekcok. Somin menuduh Ji-won dan menyebutnya telah merayu suami orang. Alasan inilah yang membuat ia bercerai dari Min Hwan. Ji-won menegaskan selama ia dan Min Hwan pacaran, Somin telah lebih dulu menjadi pelakor dan merayunya dengan cara tidur bersama Min Hwan. Min Hwan telah menyelingkuhi Ji-won selama 7 tahun. Somin juga telah bersedia memungut seorang sampah seperti Min Hwan. Somin lalu diusir oleh satpam. Amarahnya semakin menggila saat ia dikirim pesan teks makian dari Ji-won. 얼굴도 못 들고 다니게 회사에 대자보도 붙이고. 너나 박민환 같은 쓰레기를 탐내지. Memancing amarah Somin adalah rencana Ji-won dan Ji-hyuk. Perkiraan mereka benar, karena Somin segera menghubungi Ji-hyuk. Ia dengan amarah ingin menghancurkan dan membuat Ji-won terpuruk. Dengan ini, Jong So-min telah berada di tangan mereka. 받았을 것 같은데. Min Hwan menerima polis asuransi dari UNK. Dalam benaknya seketika terlintas pikiran jahat. Ia akan membunuh So-min supaya mendapatkan polis asuransi kematian sebesar 500 juta won. Ia memohon kepada Yura agar memberikan koneksi dan uang untuk melakukan rencana ini supaya bisa melindungi dirinya. Begitupun dengan Yura bisa terbebas dari ancaman So-min. Yura akhirnya setuju dan memberikan Min Hwan kesempatan terakhir. 와이프 어떻게 해결해 줄 건데? 맥이 전부인데 난 아무것도 없잖아. So-min diberitahu oleh Ji-hyuk jika Min Hwan dan Ji-won tengah berduaan di kamar hotel. Dengan ini, So-min telah berhasil masuk ke perangkap Ji-hyuk. So-min perlahan akan memergoki perselingkuhan itu. Terdengar samar-samar suara wanita yang menyebutkan jika Min Hwan sedang mengincar polis asuransi kematian istrinya untuk dibelikan barang mewah. Pengalihan nasib sepertinya akan berhasil, karena kejadian itu persis seperti apa yang dialami Ji-won sebelum meninggal di kehidupan lalu. Saat dicek, benar saja jika Min Hwan sedang melakukan perselingkuhan. So-min tak habis pikir karena wanita itu ternyata adalah Yura.
Ia mencaci maki Min Hwan dan mengancam akan membongkar semua kejahatannya bersama Yura. So-min sempat akan kabur, namun ia ditangkap dan disekap oleh asisten Yura. Min Hwan lalu membawa So-min yang tak sadarkan diri ke suatu tempat agar ia segera dieksekusi secepatnya. Diketahui Yura tak benar-benar bekerja sama dengan Min Hwan. Ia akan menyebarkan semua perbuatan Min Hwan ke media sebagai rencana pembunuhan untuk mengincar asuransi. Ia menyuruh asistennya untuk menghancurkan semua bukti yang terkait dengan dirinya agar terbebas dari hukuman. So-min sangat syok karena video yang dapat dijadikan bukti telah hilang. Begitupun dengan semua asetnya yang telah lenyap di tangan Min Hwan. 늘 주제 파괴한다는 것 같아. 억울해하지 마라. Sesaat setelah membocorkan selang gas, Min Hwan terkejut karena So-min telah lepas dari sekapan. So-min tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Ia menodongkan pisau yang membuat Min Hwan ketakutan. 뒤질 때 곱게 뒤져 이씨. Mereka mulai saling melakukan pertahanan diri. So-min menceritakan kebohongannya jika ia tak pernah hamil dan memaki Min Hwan dengan sebutan lelaki mandul. 너 남자 구실 못한다고! Min Hwan marah dan mulai menyerangnya. Namun So-min berhasil menyudutkan Min Hwan. So-min lantas mendorong Min Hwan yang membuat ia terjatuh terkena pecahan kaca. Atas kejadian ini, takdir kematian Ji-won ternyata telah beralih ke Min Hwan. Tak berselang lama, polisi terlihat sudah berada di TKP. Ji-hyuk menerima kabar dari Pak Lee bahwa proses perceraian Yang Juran akan semakin mudah karena bukti video yang awalnya hilang tiba-tiba ditemukan. Sementara Ji-won menerima kabar kematian Park Min Hwan yang ia dapatkan dari rumah duka. 장례식장 갈 거예요. Ji-won melayat ke rumah duka. Namun kematian Min Hwan yang begitu mudah tak cukup membuat ia puas. Pengkhianatan dan keputusasaan yang dialami Ji-won pada masa itu tak bisa dibayar dengan apapun. Sementara Kim Ja-ok terlihat sangat hancur atas nasib putranya yang mati begitu saja di tangan istrinya So-min. Kasus ini telah hangat masuk ke TV nasional. Polisi masih memburu So-min yang tengah bersembunyi dari pelarian. 박민환 부모님이 도난 신고를 했어. Namun saat di malam hari, So-min terlihat di depan apartemen Ji-won. Entah rencana jahat apa yang akan dilakukannya setelah ini. Namun dari gelagatnya, So-min terlihat ingin mengincar Ji-won.